Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mishkatul Munira dari kelas akuntansi 20A. Di sini saya akan menjelaskan materi di bab 11 terkait liabilitas jangka pendek, provisi, dan kontingensi. Nah, yang pertama kita akan bahas definisinya dulu. Liabilitas jangka pendek adalah liabilitas yang akan jatuh tempo kurang dari 12 bulan atau satu siklus akuntansi. Jadi liabilitas atau utang ini adalah utang yang harus dibayarkan kurang dari 1 tahun. Selanjutnya, liabilitas jangka pendek ini juga memiliki beberapa jenis. Yang pertama ada utang dagang atau akun receivable, yang dimana utang dagang ini adalah utang yang timbul ketika entitas melakukan pembelian secara kredit, seperti pembelian perlengkapan, pembelian alat-alat misalnya. Nah, itu termasuk dalam utang dagang. Nah, selanjutnya ada yang namanya utang bank jangka pendek. Utang bank jangka pendek adalah utang yang diperoleh dari bank dengan jangka waktu 1 tahun atau kurang. Selanjutnya ada yang namanya wesel bayar. Wesel bayar ini merupakan kontrak yang menyatakan bahwa satu pihak akan melakukan pembayaran sejumlah tertentu kepada pihak lain di masa yang akan datang. Jadi perbedaan antara wesel bayar dan utang dagang ini adalah kalau wesel bayar dia disertai dengan surat perjanjian, kalau utang dagang dia tidak disertai dengan surat perjanjian. Selanjutnya ada yang namanya utang pajak. Utang pajak adalah pajak yang belum dibayarkan kepada negara. Nah, utang pajak ini ada berbagai macam, seperti ada yang namanya pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, dan PPNBM dan lain sebagainya. Selanjutnya, utang dividen. Utang dividen adalah dividen yang telah diumumkan namun belum dibayarkan. Selanjutnya, ada beban yang masih harus dibayar. Itu beban yang telah terjadi namun sampai tanggal pelaporan belum dibayarkan. Nah, biasanya ini terjadi pada akhir periode di mana terkadang ada gaji karyawan yang belum dibayarkan dan seharusnya pada tanggal tersebut sudah dibayarkan, namun karena perusahaan melakukan penutupan akun-akun, jadinya beban tersebut dibayarkan pada periode yang akan datang. Selanjutnya ada pendapatan diterima di muka. Pendapatan yang diterima di muka ini adalah pendapatan yang telah diterima secara tunai namun pendapatannya belum diperoleh. Selanjutnya, utang terkait gaji karyawan. Utang gaji adalah beban gaji yang telah terjadi namun belum dibayarkan. Iuran pensiun dan asuransi untuk karyawan serta pajak atas gaji yang telah dipotong dari gaji namun belum dibayarkan. Wesel bayar. Kontrak yang menyatakan bahwa satu pihak akan melakukan pembayaran sejumlah tertentu kepada pihak lain di masa mendatang. Selanjutnya ada uang muka pelanggan atau deposit, yaitu uang yang dibayarkan pelanggan sebagai deposit dan akan diberikan kepada pelanggan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Selanjutnya kita akan membahas liabilitas jangka pendek terkait kegiatan entitas. Di sini ada beberapa macam juga. Yang pertama itu ada utang usaha, ada beban yang masih harus dibayar, ada pendapatan diterima di muka, ada utang terkait imbalan kerja, ada utang pajak pihak ketiga, ada utang pajak pertambahan nilai atau PPN, dan pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM. Selanjutnya ada utang pajak penghasilan atau PPH. Utang berbunga dalam jangka pendek ini terbagi 3. Yang pertama ada utang bank. Utang bank jangka pendek ini adalah utang suatu entitas kepada bank dengan jangka waktu 1 tahun atau kurang. Yang kedua ada wesel bayar, yang dimana wesel bayar ini merupakan janji dari pihak penarik wesel untuk membayarkan sejumlah nilai tertentu di masa yang akan datang. Selanjutnya ada liabilitas jangka panjang yang akan jatuh tempo pada periode berikutnya. Nah, liabilitas jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam jangka waktu 12 bulan setelah periode pelaporan. Nah, di sini jelaskan bahwa utang bank itu pengertiannya adalah utang suatu entitas kepada bank dalam jangka waktu 1 tahun atau kurang. Selanjutnya kita beralih ke provisi dan kontingensi. Nah, provisi ini sifatnya diakui dan disajikan, sedangkan kalau kontingensi dia diungkapkan dalam laporan keuangan. Nah, beralih ke litigasi hukum. Litigasi hukum ini merupakan tuntutan perkara terkait suatu entitas yang sedang berjalan proses hukumnya. Nah, di sini di latihan 11-12
Soalnya itu adalah PT Arya memiliki transaksi dengan supplier terkait operasi usahanya, yaitu penjualan buku dan peralatan tulis, bot dan jurnal atas transaksi tersebut. Nah, kita disuruh membuat jurnal terkait dua transaksi yang ada pada PT Arya. Yang pertama, PT Arya ini membeli buku berkode AC dari PT Media Ilmu secara kredit sebanyak 100 unit dengan harga satuan 150.000 FOB shipping point 3/10 N/30. Harga tersebut belum termasuk PPN 10%. Nah, PT Arya ini membeli buku. Nah, apabila PT Arya berhasil melunasi buku tersebut dalam jangka waktu kurang dari 10 hari, maka dia berhak mendapatkan potongan atau diskon sebesar 3%. Dan apabila dia telat bayar lebih dari 30 hari, maka dia akan dikenakan denda. Yang kedua, PT Arya membeli persediaan peralatan tulis senilai 40 juta dengan menerbitkan wesel bayar berjangka waktu 6 bulan dengan tingkat bunga 8%. Atas pembelian ini, PT Arya membayar PPN kepada pemasok. Nah, di sini saya akan menjelaskan, kan di sini sudah ada jawabannya, yaitu jurnalnya persediaan PPN masukan pada utang dagang. Kita akan bahas dari mana dia mendapatkan nilai 15 juta, 1.500.000 dan 16.500.000. Nah, langkah pertama kita lihat dulu apa yang diketahui. Nah, di sini kita catat diketahui harga unit. Nah, harga per unitnya itu adalah 150.000. Kita catat sini 150.000. Selanjutnya, unit yang dibeli, jumlah unitnya ada 100 unit. Nah, kita ubah dulu di sini. Nah, untuk mengetahui berapa jumlahnya, maka kita jumlahkan dulu, kita kalikan. Jadi ini sama dengan ini, kita kalikan dengan 100 unit. Nah, hasilnya 15 juta. Kemudian dia dikenai PPN sebanyak 10%. 10%. Nah, ini juga kita kalikan. Jadi sama dengan 15 juta ini kita kali dengan 10%. Nah, hasilnya 1.500.000. Jadi jumlah utang dagangnya sama dengan Jadi jumlah utang dagangnya adalah ini kita 16.500.000. Kita lihat kembali di PPT. Nah, di sini persediaannya tadi 15 juta didapat dari 100 unit dikali dengan 150.000. Kemudian PPN masukannya adalah 10% dari 15 juta. Nah, dan jumlah kedua ini kita masukkan sebagai jumlah dari utang dagang yang berada di sebelah kredit. Nah, begitupun di soal kedua. Nah, di sini dia mengatakan bahwa PT Arya ini membeli persediaan peralatan senilai 40 juta. Nah, di sini kan 40 juta. Sudah jelas bahwa persediaannya adalah 40 juta. Kemudian PPN-nya adalah, karena dikatakan bahwa PT Arya membayar PPN itu selamanya adalah 10%. Saya catat di sini 10%. Jadi 10% dari 40 juta. Jadi ini kita kali dengan ini. Nah, hasilnya 4 juta. Jadi kan dia menerbitkan wesel bayar. Jadi jumlah wesel bayarnya ini adalah 40 juta ditambah dengan 4 juta. Jadi hasilnya 44 juta. Jadi sudah jelas. Jadi kalau ditanya lagi bagaimana cara mendapatkannya, jadi nilai persediaannya ini
ada 40 juta.